Assalamualaikum teman-teman, welcome Zuruk di seri bedah tuntas grammar A2. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Hauptsatz dan juga Nebensatz. Jadi kita udah tahu ya tentang Hauptsatz dan yang lainnya gitu ya. Hari ini kita akan memantapkan pemahaman kita tentang Nebensatz while, terus Nebensatz mit das, Nebensatz mit when gitu ya. Di sini halaman ini adalah seperti pengulangan, tapi sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk benar-benar memahami tentang grammar-grammar tersebut. Oke, kita langsung aja kita mulai di sini dengan Nebensatz mit while yang artinya itu karena ya. While itu artinya karena. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, while digunakan untuk memberikan alasan atau penyebab dan aturannya tetap sama. While memulai Nebensatz dan kata kerja di Nebensatz itu harus diusir ke posisi paling akhir kata kerjanya gitu ya. Di verbnya itu Satzende di paling akhir. Oke, kita lihat dulu contoh-contoh di sini itu Ben lädt die Freunde ein while er im Urlaub war. Ben mengundang temannya karena dia dulu sedang berlibur. Nah, fokus pada Nebensatznya while er im Urlaub war. Nah, kata kerja war ada di ujung. Jadi seperti itu untuk Nebensatz mit while ya. Lalu ada contoh 2, Felix kommt gern while er Ben lang nicht gesehen hat. Felix datang dengan senang hati karena dia sudah lama tidak bertemu Ben. Nah, ini contoh kalimat perfect gitu ya. Ada kata perfect di dalam kata Nebensatz, dan juga kata kerja hat-nya yang terkonjugasi. Ini ada kalimat kata bantu kerjanya sudah terkonjugasi yang dilempar ke ujung, yang itu hat ya. Sementara gesehen yang ini partisip zwei tetap di posisi sebelum hat gitu. Jadi urutannya yang ini partisip zwei dulu baru kata kerja bantunya. Jadi selalu ada di bagian akhir gitu. Oke, ada aturan tambahan yang super penting, yaitu trennbare Verben. Di sini kan ada pembahasan di sini trennbare Verben. Nah, trennbare Verben itu adalah kata kerja pisah. Ingat, kata kerja pisah itu seperti kayak anrufen atau einkaufen gitu ya. Nah, di kalimat Hauptsatz mereka terpisah, tapi di dalam Nebensatz itu bersatu kembali. Jadi kalau di Nebensatz itu bersatu kembali atau tidak terpisah nih, nicht getrennt gitu ya. Jadi bersatu kembali atau tetap menyambung seperti ini gitu. Jadi tapi menyambung di posisi paling akhir gitu ya. Jadi mereka kayak romantis lagi. Nah, contoh dari aku nih ya, Hauptsatznya ini yang bagian trennbare ya teman-teman. Di bagian yang Hauptsatznya dulu nih. Ich rufe dich später an. Ini kan kayak pisah kan, trennbarenya rufe sama an-nya terpisah, rufe dan an terpisah. Lalu di Nebensatz, di sini Nebensatznya kita contohnya ich kann nicht kommen while ich die später anrufe. Aku tidak bisa datang karena aku akan menelponmu nanti. Nah, lihat kata di akhirnya anrufe. Oh ya, bukan anrufen tapi anrufe. Anrufe. Jadi di ujung kalimatnya tetap nyambung lagi. Jadi anrufe, bukan terpisah kayak gini gitu. Oh, lanjut. Sekarang kita di sini ada Nebensatz mit das ya teman-teman. Nah, di das itu artinya bahu. Nebensatz mit das. Dasnya itu artinya bahwa. Konektor ini adalah jembatan untuk menyampaikan seperti informasi, fakta,
opini gitu ya. Nah, sama seperti while, das adalah pemicu aturan kata kerjanya tetap ada di ujung gitu ya. Di Satzende verb gitu ya. Gitu. Satzende-nya maksudnya Satzende-nya adalah verb. Kata yang di ujungnya adalah verb. Nah, kita lihat contohnya di sini ada ich mag es, das ich alles sofort teilen kann gitu. Jadi si kan-nya ada di bagian akhir. Lalu ada contoh keduanya di sini ich möchte, dass sie mich anruft. Aku ingin bahwa dia menelponku. Lagi-lagi kita lihat contoh kata kerja pisah anrufnya tapi digabung bersatu kembali di Nebensatz gitu ya. Berada di posisi paling akhir. Oke, kapan sih kita pakai das? Pakai das itu biasanya setelah kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan kita, karena dia kan menjelaskan bahwa. Jadi contoh-contoh kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan itu seperti apa? Seperti ich glaube dass titik-titik. Terus ich denke dass, aku pikir bahwa. Kalau ich glaube tadi artinya aku percaya bahwa. Terus contoh lainnya ich hoffe dass, saya harap bahwa. Ich weiß dass, aku tahu bahwa. Es ist wichtig, contoh lainnya es ist wichtig dass, penting bahwa gitu ya. Nah, contoh tambahan dari aku pakai kata es ist wichtig dass du jeden Tag Deutsch lernst. Penting bahwa kamu belajar bahasa Jerman setiap hari. Lernst-nya ada di ujung gitu. Es ist wichtig dass du jeden Tag Deutsch lernst. Jadi lens-nya ada di ujung. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian Nebensatz mit when. When itu artinya jika, kalau, ketika. Jika, kalau, ketika, atau setiap kali gitu ya. Nah, when ini serbaguna banget teman-teman. Dia bisa dipakai untuk berbagai macam kondisi. Yang pertama, itu menyatakan sebuah kondisi, jika atau kalau. Terus yang kedua, menyatakan waktu di masa kini atau masa depan. Waktu, menyatakan waktu di masa kini atau di masa depan. Yang ketiga, menyatakan kejadian yang berulang kali di masa lalu. Berulang kali di masa lalu gitu. Jadi setiap kali gitu ya, bahasanya berulang kali tapi di masa lalu. Dan tentu saja aturannya adalah kata kerjanya masih tetap di ujung. Satzende-nya masih verb. Gitu, kalimat ujungnya itu masih verb. Nah, lihat contoh ich bin glücklich when ich mit Freunden feiern kann. Aku senang jika ketika aku bisa merayakannya dengan teman-teman. Kan-nya berada di akhir. Contoh lain di situ ada when ich mit Freunden feiern kann dan bin ich glücklich. Kalau ini diputar, Nebensatznya dulu di awal, baru Hauptsatznya di bagian akhir gitu. Jadi kalau Nebensatznya ditaruh di depan nih ya, setelah aturannya adalah setelah Nebensatz selesai selalu ditandai dengan tanda koma nih. Koma di sini jangan lupa, lalu Hauptsatznya dimulai dengan kata kerja. Kalau ini dalam kurung dan itu opsional aja, bisa dimasukkan bisa enggak, tapi biasanya setelah koma itu langsung dengan kata kerja. Nih, verb bin atau habe di bawahnya when ich einen Horrorfilm sehe, koma dulu, abis itu opsional ininya, dan habe-nya itu kan verb, lalu subjek dan juga keterangannya gitu ya. Jadi seperti itu. Lanjut di bagian sini ada Nebensatz mit als und wenn.
Nah, ini bagian paling penting dari halaman ini yang sering kita bingung bagi yang teman-teman belajar A2 bahasa Jerman gitu ya. Nah, kapan pakai als dan kapan pakai when untuk bilang ketika di masa lampau gitu ya. Nah, gunakan als ketika hanya untuk sebuah kejadian satu periode yang hanya terjadi satu kali. Untuk sebuah kejadian atau periode waktu hanya terjadi satu kali dalam hidup atau sebuah cerita di masa lampau. Anggap als ini untuk momen-momen yang spesial dan tak terulang. Atau spesial gitu ya, atau gitu. Kita contohnya lihat di sini, ada di buku di sini, Melly hat die Schule gewechselt als sie 14 Jahre alt war. Melly pindah sekolah ketika dia berumur 14 tahun. Momen berumur 14 tahun itu kan cuma terjadi sekali seumur hidup, makanya dia pakai als ya teman-teman. Gitu. Nah, such and-nya masih verb. Nah, contoh tambahan dari aku ya. Als ich gestern in Berlin ankam, hat es geregnet. Ketika aku kemarin tiba di Berlin, hujan turun. Momen ketika, contohnya nih, kita tulis di sini aja ya. Als ich gestern in Berlin ankam, hat es geregnet. Nah, ini kan ketika aku kemarin tiba di Berlin, hujan turun. Momen ketika kemarin tiba di Berlin itu satu kejadian spesifik gitu. Terus contoh lainnya, als ich ein Kind war, koma. Ini koma karena ini aku nulis alsnya di depan, jadi Nebensatznya dulu. Jadi seperti biasa kalau ada Nebensatznya di depan, itu kita kasih koma gitu ya. Als ich ein Kind war, habe ich viel gespielt. Ketika aku seorang anak, ketika aku masih anak-anak gitu, aku banyak bermain gitu ya. Periode masa kecil itu kan periode panjang yang sudah terlewati. Jadi satu kali gitu. Nah, gunakan when ketika setiap kali. Ketika setiap kali atau berulang kali gitu, atau menjadi sebuah kebiasaan teman-teman. Jadi biasanya sering ditemani kata seperti immer nih di sini. Atau off. Immer atau off. Jadi kalau when itu biasanya ada temennya kayak immer atau off. Nah, di sini kan ada contohnya, Melly hat Französische Musik gehört immer wenn sie traurig war. Artinya dia kayak berulang. Melly selalu mendengarkan musik Prancis ketika dia sedih. Berarti dia suka mengulang-ulang itu kalau lagi sedih dengerin musik gitu kan. Nah, contoh lain nih ya. Contoh lainnya contoh lain dari aku, immer wenn ich als Kind traurig war. Ketika aku bersedih, setiap kali aku sedih waktu kecil gitu ya. Hat meine Mutter mir ein Eis gekauft. Setiap kali aku bersedih ketika aku kecil gitu, ibuku membelikanku es krim. Jadi sedihnya itu setiap kali berkali-kali gitu, sedihnya berkali-kali, makanya pakai kata when di sini. Dan when itu biasanya ditemani oleh immer atau off. Nah, di sini aku pakainya immer gitu. Contoh lain, when wir früher Freien hatten, sind wir immer ans Meer gefahren. Ketika kami dulu liburan, kami selalu pergi ke laut. Harus ditulis lagi biar lumayan agak paham ya, atau biar tambah pemahaman. When wir früher
variant hatten, sind wir immer ans Meer gefahren. Jadi di sini ya, ketika kami dulu liburan, kami selalu pergi ke laut gitu. Nah, liburannya kan terjadi berulang kali, jadi setiap tahun gitu. Jadi selalu pergi ke laut. Jadi kesimpulannya kalau als dipakainya untuk spesifik gitu sekali aja dan tak terulang atau spesial gitu ya. Kalau when dipakainya when itu berkali-kali, kebiasaan berulang kali gitu ya. Nah, ini sama aja. Contoh ini kan Hauptsatznya dulu di depan. Tetap ini pakai koma. Terus Nebensatz juga pakai koma. Sebenarnya jadi untuk Hauptsatz Nebensatz kalau memang ada Nebensatz gitu menjelaskan gitu, biasanya itu memang pakai koma gitu. Biar lebih memudahkan ini Nebensatz atau Hauptsatz gitu. Tergantung kata-katanya dulu. Misalkan Nebensatznya mau di depannya als gitu, ya dijelaskan gitu. Kalau ini untuk membedakan, ada koma di tengah-tengah untuk membedakan Hauptsatz juga Nebensatznya gitu. Jadi seperti itu aja untuk materi kita hari ini. Udah melakukan pendalaman penting tentang aturan tentang konektor ini ya, while, does, when, dan juga als, dan juga when. Semoga materi hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Vielen Dank für die Zuschauer. Sampai jumpa. Tschüss.